Oke. Eh, dalam penulisan ada yang disebut dengan daftar isi dan juga halaman yang untuk dibuat gitu ya. Ada beberapa cara gitu kan. Cuman kalau manual kan ribet, mending kita otomatis saja. Nah, bagaimana tahapan untuk mendapatkan atau membuat daftar isi secara otomatis? Langkah pertama adalah yang biasanya kan kita sudah apa namanya sudah buat banyak tulisan. Nah, kalau sudah buat tulisan, tinggal kita buat nih daftarnya seperti apa. Nah, kalau saya biasanya buat dulu isi-isinya, baru buat daftar isinya. Nah, langkah pertama yang harus perlu digarisbawahi, kalau misalkan kalian lihat di sebelah kiri Word-nya, itu ada navigation yang warna yang paling kiri. Di situ ada tulisan latar belakang, ada juga permasalahan, tinjauan pustaka, dan juga apapun yang disesuaikan dengan format penulisan. Oke. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Karena ada namanya menu untuk membuat seperti ini, disebut dengan heading. Oke, langkah pertama yang ketika kalian ingin membuat daftar isi, pasti heading sudah sesuai. Heading itu yang mana? Heading itu yang biasanya yang ini nama bab. Kayaknya lambat kalau pakai ini. Kita ini aja screen desktop aja. Kita present entire screen. Oke, ini aja deh. Oke, kita tunggu dulu untuk tulisannya. Oke, tunggu ketentuan dari FG, kita balik lagi ke Word yang tadi kita bahas. Nah, di sini gitu ya. Tulisan yang saya buat di Word ini belum ada daftar isinya. Baru di sini ada covernya dan juga langsung latar belakang. Oke. Nah, kalian bisa langsung ke apa namanya space buat daftar isi. Itu letaknya ada di ini. Saya langsung ke daftar isi dulu aja. Untuk heading nanti kita bahas. Jadi langkah pertama kalau misalkan sudah buat banyak tulisan, kalian langsung menuju ke mana nih? Sebentar. Menuju ke loading. Oke. References. Nanti di tab Word-nya ada yang disebut dengan references nih. Ada home, insert, design, layout, dan references. Ketika sudah memilih references, jangan lupa yang dipilih adalah table of content. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita yang insert citasi ini, untuk daftar pustaka dan juga footnote segala macam, untuk saat ini kita milihnya daftar table of content. Nah, yang untuk daftar isi. Nanti silakan untuk table of content-nya diklik aja. Oke, setelah diklik, not responding. Oke, pilih dia disesuaikan dengan apa yang mau dibuat.
Bebas pilih aja nomor berapa. Kalau saya yang automatic table 1 aja. Oke. Tadi saya melihatnya table of contents. Lihat, oh ini salah, bukan di sini. Oke, kita kasih space dulu ternyata. Kita harus kasih space. Control Shift Enter. Kita kasih space kosong di sini. Nah, ya setelah kita kasih space kosong. Nah, kalian space kosongnya jangan manual enter-enter. Control Shift Enter aja. Oke, saya ulangi. Langkah pertama setelah membuat tulisan yang panjang itu adalah pastikan space untuk daftar isi. Ini kan setelah cover. Lalu saya kosong ada latar belakang. Nah, space kosong ini digunakan untuk daftar isi. Caranya kalian ketika ingin membuat space page kosong itu jangan manual enter, bisa control shift enter. Nanti diklik aja. Dia otomatis akan membuat space satu halaman kosong. Setelah terbentuk untuk untuk space kosong gitu ya. Kita langsung tadi kembali ke references, tab references, diklik aja tadi. Ada home, insert, design, dan layout. Pilih aja references. Kemudian tadi kita balik lagi ke table of content paling pojok kiri. Gitu ya. Lalu pilih yang pertama aja, nggak apa-apa. Dipilih, klik. Nah, nanti akan membentuk daftar isi otomatis. Oke. Nah, setelah itu gitu ya. Biasanya ini kosong nih. Kalau misalkan kalian belum buat heading dan segala macam. Nah, muncul latar belakang, permasalahan, tinjauan teori, dan segala macam ini karena saya sudah membuat heading. Perhatikan perbedaannya kalau misalkan saya nggak buat heading dan saya buat heading. Oke, ini latar belakang untuk ini. Itu ya. Saya nggak jadikan heading. Heading itu ada di home, nanti di styles. Yang sini. Nah, ini kalau misalkan kurang banyak, diklik aja more. Nah, di situ nanti ada normal, ada no space, ada heading 1, heading 2, dan segala macamnya. Yang biasa dipakai itu adalah heading 1 dan heading 2. Heading 1 untuk nama bab, heading 2 untuk subbab. Contohnya misalkan kalau bab pendahuluan itu kan bab 1 biasanya. Nanti untuk latar belakang kan bagian dari pendahuluan, maka 1.1 itu disebut dengan heading 2. Lalu rumusan masalah juga bagian dari pendahuluan. Nah, misalkan itu urutan kedua, maka 1.2. Itu disebut dengan heading 2. Kalau heading 3 itu bagian dari sub-subbab. Misalkan pendahuluan ini biasanya di bagian tinjauan pustaka nih nanti. Bagian tinjauan pustaka pertama berarti kan 2.1. Lalu isinya itu apa? Isinya misalkan terbagi menjadi 3, maka nanti ada 3 macam heading. Jenisnya heading 3. Ada 2.1.1, 2.1.2, dan seterusnya. Oke. Perhatikan lagi, saya ulangi. Untuk daftar isi, itu akan muncul otomatis kayak begini kalau misalkan kita sudah buat headingnya. Nah, ini akan muncul otomatis ketika saya buat heading. Contohnya ini kan misalkan saya cuma sampai 5 kesimpulan nih. Nah, saya coba buat untuk yang nomor 6. Itu ya. Di sini misalkan. Ini saya enter dulu. Saya normalkan. Misalkan ini apa ya? Saran. Oke. Ini kasih nomor 6. Tab. Nah, kita cek. Ini kan saya lanjutkan nomor 6. Apakah dia akan masuk otomatis ke daftar isi? Kita cek tuh. Kita kembali ke atas. Kita cek daftar isinya. Di sini kalian bisa, karena saya sudah menambahkan tulisan baru, kalian untuk kalau daftar isi bisa nanti update. Nah, di sini ada update table untuk refresh
pembaharuan tulisan, pilih yang update entire table. Diklik aja, dipilih, ya, kemudian oke. Oh, ternyata belum muncul nih. Tadi saya sudah menambahkan nomor 6, ternyata belum muncul. Ada masalah itu biasanya. Masalahnya adalah nomor 6 tadi belum kita jadikan heading. Nah, perhatikan ini kalau yang kesimpulan. Kesimpulan ini adalah heading 1 nih, harusnya kelihatan. Yang nyala heading 1. Yang ini. Kemudian saran itu nanti jenisnya heading 1 tapi normal. Kita cek di bagian saran. Kita cek, ternyata dia adalah bagian normal. Mungkin kurang jelas. Nah, silahkan ini dijadikan heading 1 dulu. Caranya diblok aja tulisan saran. Kemudian pilih jenisnya adalah heading 1. Diklik aja. Nanti kan dia jadinya seperti ini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini dijadikan apa namanya? Stylenya diganti. Kita mau misalkan dia jenis fontnya Times Roman. Lalu nomornya disesuaikan misalkan 14 atau 12. Lalu ini di bold atau ditebalkan, ini dijadikan warna hitam. Lalu kita kasih dia angka 6. Oke. Maka ini sudah menjadi heading. Perhatikan heading. Nah, kalau heading itu nanti akan muncul di daftar isi ketika kita sudah refresh. Oke. Ini sudah saya jadikan heading. Nah, heading ini biasanya heading ini muncul di bagian navigation. Yang sebelah kiri perhatikan itu sudah ada nomor 6 ya. Misalkan saya buat nomor 7 gitu ya. 7 penutup misalkan gitu ya. Ini saya jadikan dia nomor 7. Nah, padahal nomor 7 itu adalah lanjutan dari nomor 6. Tapi ternyata di navigation ini dia belum muncul nih angka 7. Karena belum kita jadikan heading. Oke, kita jadikan heading dulu. Caranya sampai tadi. Tulisan penutup itu di drag gitu ya. Lalu pilih stylesnya. Stylesnya adalah heading 1. Ini ada normal yang ini ya. Jadikan dia heading 1. Pilih aja heading satunya. Walaupun fontnya berbeda, itu kita bisa atur manual. Nanti cari aja apa namanya pengaturan font ya. Dia dijadikan TNR atau disesuaikan dengan ketentuan keys. Lalu ini saya jadikan nomor 12 fontnya. Saya jadikan warna hitam, saya tebalkan. Ini saya jadikan nomor 7. 7 titik tab. Maka setelah kita jadikan dia heading, baru nih muncul navigation sini. Nah, itu untuk kita melihat apakah dia sudah masuk heading atau bukan. Oke, caranya tadi sudah kita tambah pembaharuan tulisan, kita back lagi ke daftar isinya. Kita cek, kayaknya dia belum muncul nih. Nah, ini belum muncul nih. Tadi kita update aja tabelnya. Update table, diklik aja sembarang di bagian konten ini. Pilih update table. Lalu pilih yang update entire table. Nomor 2. Oke dia. Nah, nanti muncul tuh nomor 6 otomatis, nggak perlu kita manual. Nomor 6 udah muncul. Oke, loading ya. Oke, nomor 6 sudah muncul, nomor 7 pun sudah muncul. Nah, karena ini daftar isi, oke, sudah ya. Ini di ini aja. Oke. Kemudian gini. Ini kan baru ada latar belakang, permasalahan dan segala macam. Harusnya daftar isi atau apa namanya? Halaman daftar isi masuk ke sini nih. Ini kan belum ada tuh, belum ada daftar isi. Ya udah kita isi aja manual. Kalian ke atas saja, ke atas halaman ini, tulis aja biasa daftar isi. Tebel aja. Caps lock. Daftar isi. Lalu setelah kita tulis dia, kita jadikan dia heading 1. Ini di drag, jadikan stylesnya adalah heading 1. Klik dia.
Ini kan masih beda fontnya. Kita ganti aja fontnya disesuaikan. Daftar ini dijadikan di TNR, font jenis fontnya, atau disesuaikan dengan keys. Lalu fontnya adalah misalkan 14. Dia kita jadikan warna hitam. Kita tebalkan pakai bold. Lalu kita jadikan dia rata tengah. Yang ini nih. Nah, sudah. Ini sudah kita jadikan heading, tapi di daftar isinya belum ada. Caranya sama tadi. Kita klik sembarang di kotak ini, kotak daftar isi. Lalu nanti muncul kata-kata update table, kita klik aja. Di update table. Lalu update entire table. Kita pilih OK. Nah, akhirnya muncul daftar isi di sini. Kalimat daftar isi di bagian daftar isi. Daftar isi halaman nomor 2. Nanti konten ini dihapus saja nih, karena kan kita sudah pakai daftar isi. Oke. Seperti itu untuk daftar isi. Nah, saya kasih contoh lainnya bagaimana buat heading tadi. Oke, biasanya untuk penulisan bukan kayak gini nih, tapi pakai bab-bab ya. Oke, kita buat di sini. Ini kita jadikan dia space kosong dulu, Ctrl Shift Enter. Nah, ini sudah muncul space kosong di tengah-tengah sini. Karena kita maunya nanti kita coba pakai heading 1 untuk bab, kita tulis saja. Bentar. Oke. Misalkan ini bab 1 ya. Bab 1. Bab 1 sebut pendahuluan. Enter. Pendahuluan. Kita tulis lagi bab 2. Bab 2 akan tinjauan pustaka. Ini saya tulis manual aja. Pustaka. Nah, saya mau menjadikan mereka berdua ini bagian dari daftar isi secara otomatis. Tapi karena ini belum jadikan heading, nanti akan kita jadikan heading. Oke. Sudah. Oke, bentar. Oke. Kalau sudah gitu ya. Nanti kan di setiap bab itu ada yang namanya subbab. Tulis dulu aja manual. Ini rata kiri dulu, misalkan pendahuluan biasanya latar belakang. Latar belakang. Kemudian ada nanti di sini setelah latar belakang, kalau nggak salah rumusan masalah dan seterusnya. Ini saya tulis manual dulu. Bahkan tinjauan pustaka di sini misalkan tentang penelitiannya nanti disesuaikan aja. 1. Ini tentang penelitian 2. Ini saya masih manual nih. Coba dia kita masukkan menjadi heading ya, agar masuk ke daftar isi otomatis. Bab ini, oke ya, bab 1 dan bab 2 kita jadikan heading 1. Aja dia heading 1. Oke, nggak apa-apa fontnya berbeda, nanti kita sesuaikan. Di fontnya misalkan TNR warna hitam, ditebalkan di rata tengah. Ini juga sama gitu ya. Di heading fontnya TNR warna hitam dan ditebal. Oke. Nah, muncul tuh di navigation bahwa sudah ada heading baru atau bab bab barulah gitu ya. Baru yang latar belakang ini bisa jadikan heading 2 atau subbab dari bab 1. Sekarang latar belakang ini kita jadikan heading 2 dulu. Ini di scroll ke bawah aja bagian styles, nanti ada heading 2. Nah, heading 2 dipilih heading 2. Nggak apa-apa fontnya beda, nanti kita sesuaikan. Oke, kemudian kalau saya dalam membuat subbab ini, saya cukup buat 1 dulu, nanti baru sebawahnya kita
ada caranya. Ini rumusan masalah kita hapus dulu ya. Kita hapus. Kita fokus ke latar belakang. Ini fontnya masih warna biru. Kita jadikan warna hitam. Kita tebalkan. Jenisnya adalah misalkan TNR. Nah, ini baru ada tulisannya, belum ada penomoran. Misalkan ini kan bagian bab 1, ya udah kita jadikan dia 1.1. Caranya umum ya. Kita ini pilih yang bagian paragraf yang nomor-nomor gitu ya, numbering gitu. Numberingnya diklik aja, more-nya kita pilih yang umum. Umum itu biasanya 1 2 3 ini. Nah, ini diklik aja. Oke. Karena ini bagian dari pendahuluan, kita maunya bukan satu doang, tapi 1.1. Ya udah ke yang numbering tadi diklik ulang. Lalu pilih yang define, ya nanti kalian klik ke bawah, di situ ada define new number format. Diklik aja. Lalu kalian pilih tab kedua di sini. Ini kan ada number style, number format. Yang number format ini bagian paling kiri, nomor satu jangan dihapus. Bagian kiri disesuaikan dengan nomor babnya. Misalkan bab 1 tulis aja bab 1. 1.1. Oke. Nah, akhirnya muncul seperti ini. Ini tinggal disesuaikan aja. Oke. Nah, ini kan baru satu ya, satu subbab. Saya mau buat subbab yang lain. Nggak perlu kalian tadi buat dari awal, tapi dari sini pun kalian sudah nanti otomatis ke 1.2 dan selanjutnya. Caranya kursor ini kalian letakkan paling pinggir kiri. Kalau ini paling pinggir kiri berarti di bagian L-nya, sebelah kiri L ditaruhnya. Ini yang gerak-gerak ya. Apa sih itu? Kursor yang gerak-gerak kalian taruh di sebelah kiri. Oke. Setelah itu kalian cukup tekan enter aja. Nanti dia langsung ngebentuk 1.2. Enter lagi terus sampai nanti ke sebutuhnya sampai berapa. Oke, setelah itu ini baru nih kita tulis misalkan 1.1 latar belakang. Oke, ini misalkan tadi ya, apa tuh? Rumusan. Masalah dan seterusnya. Nah, kita cek di bagian navigasi. Ternyata sudah benar. Bahwasannya bab 1 adalah heading 1, subbabnya adalah heading 2 yang biasanya menjorok ke kanan. Geser ke kanan. Oke, kita ulangi untuk yang bab 2. Nah, terakhir bab 2 tinjauan pustaka sama ini tadi kita klik manual dulu. Ininya kita hapus saja yang tulisan keduanya. Yang satunya di drag gitu ya, di drag, kemudian pilih heading 2. Heading 2 di styles, ada heading 2. Pilih aja heading 2. Oke. Nggak apa-apa berbeda, kalau berbeda kita sesuaikan aja fontnya. Jenisnya adalah misalkan TNR, Times New Roman maksudnya ya. Lalu nomornya 13 atau disesuaikan, ini saya buat menyesuaikan biasa aja. Hitam dan ditebalkan. Ini bagian dari nomor 2 nih, bab 2, tapi belum ada nomor 2 titiknya atau 2 titik berapa gitu. Caranya sama di numbering, pilih segitiga yang kebalik. Nah, pilihnya yang manual dulu, maksudnya yang standar, yang basic, 1.2, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini masih nomor 1 ya, belum jadi nomor 2. Kalian balik lagi ke numbering tadi, pilih yang new number format, baru diklik. Oke, setelah itu sama kayak yang bab 1 tadi, untuk di number formatnya paling kiri ditulis angka nomor babnya. Karena misalkan ini bab 2, tulis aja angka 2. 2 titik. Nah, seperti ini. Lalu oke. Dia otomatis seperti ini.
Baru setelah itu disesuaikan aja nih ya. Tentang penulisannya pengen kita geser ke kiri. Ya udah, ini bagian rule-nya, rulernya. Penulisnya kita geser aja. Start, kita geser. Oke, kita mau nih dia ada bab subbab 2.2 dan seterusnya. Ya udah sama. Kursornya kalian letakkan di paling kiri dari tulisan subbabnya. Berarti paling kiri kan di kiri teh. Taruh situ kursornya, baru tekan enter. Nanti dia akan otomatis ngebentuk subbab-subbab baru. Oke. Ini bab 2-nya kita ini aja, Ctrl Shift Enter aja. Oke, sudah. Oke. Kita sudah membuat heading-heading baru nih. Nah, kita kembali lagi ke daftar isi tadi. Oke. Jadi jangan lupa bahwasannya daftar isi itu terbentuk kalau misalkan dia ada headingnya. Daftar isi pakai yang tadi references gitu ya, references, kemudian insert table of content diklik. Oke. Kita mau update nih, ternyata daftar isinya masih yang lama. Ya udah aja sembarang kotak daftar isi. Baru update table di sini. Oke. Update entire table. Oke. Nah, muncul di situ ada bab daftar isi halaman 2, bab 1 halaman 3, latar belakang masih 3 dan seterusnya. Nanti setiap kalian membuat pembaharuan dari heading atau dari judul bab dan judul subbab, nanti jangan lupa yang bagian ini di update table. Oke. Nampaknya untuk daftar isi seperti itu. Jadi nanti untuk halaman kita biarkan seperti ini. Untuk halaman-halaman kita sesuaikan dengan kita buat pengumuman. Hari ini kita fokus table aja, cukup lama pembuatannya. Oke. Saya selesaikan pembuatan daftar isi. Kesimpulannya adalah tadi ya. Kalian buat dulu full ya. Kalian buat dulu full tulisannya. Kalau saya buat full dulu tulisannya, baru saya buat daftar isinya, baru saya benarkan atau saya rapikan daftar isinya. Tapi jangan sampai tulisannya udah selesai gitu. Maksudnya ya udah buat dulu kasan tulisannya, lalu setelah itu kalian buat daftar isi. Biar nanti nggak kerja 2 kali, ketika sudah selesai baru buat daftar isinya. Nah, maka kenapa saya minta kalian buat cover sama latar belakang? Nah, gunanya adalah nanti kalian buat mencicil nih pembuatan daftar isinya. Oke, setelah seperti itu, tadi teknisnya ya sama ya. Kalian buat space kosong antara cover atau kalian bebas meletakkan daftar isi di mana. Sudah space halaman kosong, kalian kembali ke references, lalu pilih table of content. Nah, nanti ada pilihannya, ada automatic table 1, table 2, dan table 3 gitu ya. Saya tadi pilih yang table 1. Oke. Ini kan saya kira navigation ya. Oke. Nah, ini kan yang nggak ada navigation ya. Misalkan ini nggak ada nih, hilang. Oke, misalkan hilang nih. Nah, navigation itu gunanya tadi untuk memantau heading dari bab maupun subbab. Caranya, kalau misalkan nggak ada ya, di bagian tab-tab yang atas, cari view. Ini view samping help dan samping review ya. Diklik, pilih mana? View. Nah, di sini di show-nya yang navigation pane-nya di show. Itu navigation pane. Muncul sebelah kirinya. Nah, navigation pane tadi gunanya untuk memantau dari heading yang telah kita buat. Oke, seperti itu untuk pembuatan daftar isi gitu ya. Ini insya Allah direkam, saya rekam. Nanti coba saya bagikan rekamannya. Oke, dari latar belakang sebelum kita sedikit membahas
isi-isi kalian, isi-isi apa tuh namanya? Isi cover dan latar belakang ada yang ditanyakan sebelum saya buka isi-isi. Pak, Ya, mana? Pak berarti Kalau apa? kalau bab satu, kalau misalnya bab satu berarti kan misalnya bab satu pendahuluan. Berarti yang di bloknya cuman bab satunya doang ya Pak ya? Iya, bab satu. Pendahuluannya nggak usah ya Pak? Nggak usah. Kan ada tulisannya tuh Pak, bab Ya, satu pendahuluan. oke. Berarti yang di blok buat di headingnya cuma bab satunya doang Pak? Iya. Tergantung penulisan. Ini kalau yang saya apa namanya saya dapati atau yang tulisan-tulisan yang saya buat itu seperti itu. Tapi nanti kan ada yang gini nih modelnya nih. Ini saya jadikan itu dulu ya. Ada yang modelnya bab satu pendahuluan gitu. Jadi jangan kan tadi letaknya bab satu di atas pendahuluan di bawah. Nah, jangan dua-duanya di blok. Nanti dia akan apa? Akan heading sendiri-sendiri. Contohnya tadi ya. Oh, Pak. Nah, misalkan ini nih, bab satu sama pendahuluannya saya jadikan heading satu. Ini saya blok, misalkan gitu ya. Kemudian saya jadikan heading satu. Nah, tuh. Kalian lihat sebelah kiri ya. Sebentar. Sebentar. Nah, kalian lihat sebelah kiri di situ ada bab satu pendahuluan. Oke. Jadi jangan kalau dia letaknya atas bawah, jangan di blok terus jadikan heading satu. Jangan dijadikan heading. Cukup bagian bab satunya. Tapi kalau misalkan kalimatnya adalah dalam satu baris gitu ya. Bab satu pendahuluan boleh kalian jadikan dia heading satu. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalkan atas bawah bab satunya aja yang di heading. Biar dia nggak biar pendahuluannya nggak jadikan heading sendiri. Oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Enggak, Pak. Enggak. Oke, saya review lagi. Salman masih ada nggak? Salman? Ada apaan, Pak? Salman masih ada di meet? Ini Pak saya, Pak. Oke, Salman. Udah buat cover sama latar belakang ya? Itu, Pak. Apa? Udah buat belum? Udah, Pak. Udah dikirim ke drive yang ini yang saya bagikan via email linknya? Udah, Pak, udah. Udah. Razin udah tadi ya. Raul juga udah. Faiz juga udah. Dava udah belum Dava? Apa? Kecil banget suaranya. Udah, Pak. Udah, kita cek ya. Agak loading ya kayaknya. Lama kali. Karena saya sudah bacanya itu punya Faiz ya. Nah, di sini saya mau Faiz dulu aja berarti ya. Mana punya Faiz? Oke Pak. Wait. Ini ya, outline karya tulis